bagaimana kemudian pandangan saya misalnya terhadap Pancasila? Saya sudah menjelaskan bahwa kalau kita bahas bukan hanya Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hanya saja lebih daripada itu, di dalam Pancasila itu justru dikandungkan beberapa password yang hanya bisa di-unlock dengan, dikaruniakan beberapa lock yang hanya bisa di-unlock dengan password daripada Al-Quran. Misalnya contoh, sila keempat yang paling panjang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu kata-kata hikmat tidak mungkin bisa diartikan dengan KBBI. Nggak mungkin. Kalau kita lihat di KBBI artinya kebijaksanaan. Dan nggak mungkin redundant dong. Kalau seandainya sekarang pembahasan di MPR aja mungkin panjang dengan satu term. Apalagi pembahasan zaman dulu tentang nilai-nilai dasar negara, bangsa Indonesia. Maka kata-kata hikmat itu tidak bisa diartikan dengan KBBI. Tapi bisa sangat mudah diartikan dengan Al-Quran. Karena itu kan dari bahasa Arab. Betul. Ya kan? Hikmah, musyawarah, nah, tapi wakil. tidak bisa diartikan dengan bahasa Arab juga. Iya, betul. Karena kalau kita bicara hikmah bahasa Arab, jadinya bingung. Tapi kalau kita artikan dengan Al-Quran, hikmah itu menjadi jelas. Artinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu adalah al-hakim, artinya penguasa. Penguasa yang bijaksana, yang menerapkan more than law. Dia menerapkan lebih daripada hukum, yaitu adalah etika. Dia menerapkan berdasarkan moral kompas yang lebih daripada yang lain. Wisdom. Ya kan? Dan hikmah ini sesuatu yang hanya diberikan oleh Allah pada orang-orang khusus. Luqmanul Hakim dikasih hikmah, Sulaiman dikasih hikmah, Rasulullah dikasih hikmah, dan para nabi itu kebanyakan dikasih hikmah oleh Allah supaya bisa memutuskan bukan hanya dengan kitab, bukan hanya by the book, bukan hanya dengan law, tapi bisa memutuskan beyond the law. Nah, itulah kemudian dikatakan sebagai hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa ada konsep perwakilan di situ, ada konsep musyawarah di situ. Betul. Di dalam Islam yang boleh dimusyawarahkan bukan semua hal, tapi hanya hal-hal yang boleh dimusyawarahkan. Contoh, tidak boleh musyawarah, boleh besok kita sholat Jumat nggak boleh. Tapi yang boleh dimusyawarahkan adalah segala sesuatu yang bukan yang Allah tentukan. Dalam bisa dong. Apakah boleh kita tidak sholat Jumat di tengah pandemi COVID? Nah, itu bisa. Ya kan? Nah, atau mau sholat Jumatnya di masjid yang mana? Itu bisa. Tapi kalau dalam kita besok sholat Jumat nggak ada kondisi apapun, kita musyawarahkan nggak boleh. Betul. Atau kita musyawarahkan kita syahadat nggak ya? Itu nggak boleh juga. Artinya yang bisa dimusyawarahkan hanya perkara-perkara yang diberikan oleh Allah pada manusia yang bersifat bukan baik dan buruk, tapi benar dan salah itu bisa dimusyawarahkan, atau indah dan jelek itu bisa dimusyawarahkan. Nah, dan perwakilan ada konsep wakalah di situ. Konsep wakalah inilah yang membedakan sama permusyawarahan, yang membedakan antara demokrasi yang dibuat oleh Yunani dengan konsep Islam pada sempurnanya. Gitu. Sebenarnya kan karena demokrasi itu terlalu banyak variannya. Betul. Tapi demokrasi kita tuh sangat spesifik kalau kita membedah sila keempat dari Pancasila. Betul. Ya. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat sebenarnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dulu sebagai puncak tertinggi. Yang ideal. Yang ideal. Jadi memang ini dilema ya, demokrasi langsung dengan demokrasi tidak langsung. Betul. Kita dulu punya argumen kalau demokrasi tidak langsung juga sah. Karena yang dipilih wakil rakyat yang bermusyawarah. Itu seperti halnya juga di India. Betul. Seperti halnya juga di Amerika, in a way gitu. Karena yang ditentukan bukan popular vote kan. Ya. Misalnya besok ini kita nggak tahu siapa, Donald Trump atau siapa yang menang. Ini kan Biden. Atau Biden. Nah, tapi atau waktu itu Hillary dengan itu. Hillary menang secara total keseluruhan suara. Tapi tidak menang secara ini. Tapi tidak menang secara perwakilan. Betul. Nah, itu kan udah. Tapi kalau kita lihat di negara-negara yang sistemnya parlementer, itu memang demokrasinya tidak langsung. Nah, demokrasi langsung kan kayak kita nih, Indonesia, demokrasi langsung dari kepala desa sampai presiden. Betul. Nah, sehingga akhirnya ada juga penyimpangan-penyimpangan politik uang, dan bahkan demokrasi menjadi makin mahal. Ya, 80% ya, katanya ya, berdasarkan laporan siapa saya lupa. Ada yang mengatakan ini bukan lagi demokrasi, kalau kayak begini ini cukongkrasi. Saya termasuk yang mengatakan ini cukongkrasi. Ya, betul. Jadi harus ada cukongnya. Sehingga orang-orang yang bagus, orang yang berbakat, orang yang pinter, atau dari latar belakang ini, tapi tidak punya modal, dia tidak bisa berkompetisi ini. Ini yang membatasi. Jadi ini sudah demokrasi di-captured oleh oligark gitu kan, oligarki. Tadi Anda menerangkan tentang Pancasila, saya kira itu benar sekali gitu ya. Artinya kita
seringkali terlibat ke dalam sebuah jargon, Betul. ya, tetapi atau formalisme, tetapi esensialismenya tidak kita gali gitu. Dan akhirnya atas nama Pancasila mereka boleh untuk intoleran. Iya, Atas nama Pancasila boleh tidak manusiawi. betul. Atas nama Pancasila boleh tidak beragama. Benar. Yang berbahaya sekarang ini adalah justru mereka yang tidak memahami Islam, tapi menjadi Islamofobia. Ya, Nah, dan ini yang sekarang ini kita lihat di seluruh dunia nih, protes betul. terhadap Macron, ya, Presiden Macron yang orang itu nggak ngerti sejarah, tidak mengerti Islam, tapi ngomong seolah-olah kebebasan berekspresi itu lebih tinggi ketimbang orang menghina orang lain gitu. Ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi masalah. Kalau Anda melihatnya gimana? Ya. Secara global gitu ya. Pertama kalau soalan Macron ya, itu kan sebenarnya kita juga tahu ya bahwa dalam kalau saya nggak salah Declaration of Independence-nya Amerika ya, itu kan mengandung ada hak-hak kebebasan orang. Yang paling dasar di antara yang paling dasar adalah kebebasan berpikir. Iya, Yang betul. tidak boleh diganggu gugat. Dan kebebasan berpikir ini nanti akan menghasilkan kebebasan berbicara. Dan kebebasan berbicara atau freedom of speech ini akhirnya akan dikaitkan lagi dengan freedom of act, kebebasan untuk bertindak. Jadi ada keterbatasan orang untuk bertindak selama dia tidak membatasi kebebasan berbicara orang lain. Dan ada kebebasan berbicara orang lain selama dia tidak mengganggu kebebasan berkeyakinan orang. Itu kalau kita bahas tentang bahasanya orang barat tentang kebebasan. Berarti kebebasan berkeyakinan orang muslim bahwasanya Rasulullah itu tidak boleh untuk digambarkan, itu adalah comes first sebelum kebebasan untuk berekspresi. Nah, berarti ini pertama dulu. Kalau misalnya dia mau sedikit aja untuk tahu tentang kebebasan berpikir itu di atas segala-galanya, maka ini tidak boleh sebenarnya untuk dilakukan. Apalagi dengan sistem penantangan. Yang kedua, yang perlu kita lihat dalam kasus ini adalah bahwasanya kalau dia berpikir lagi juga, ini nggak akan menyelesaikan permasalahan. Baik itu adalah permasalahan sekularismenya Prancis, kalau dia mau mengatakan bahwa itu adalah ideologinya mereka, ataupun permasalahan bahwa mereka boleh membebaskan untuk berekspresi. Apa sih kaitannya boleh bebas berekspresi dengan menghina orang lain misalnya, menghina keyakinan orang lain? Itu nggak bisa dan bahkan mendatangkan masalah yang lebih besar lagi. Tapi kalau saya lihat lebih lanjut, saya coba lebih berpikir, kenapa harus sekarang sih? Kenapa harus sekarang sih? After all segala macam yang sudah mereka alami. 2015 ada penyerangan kantor Charlie Hebdo. Prancis bukan pertama kali dapat masalah kayak gini. Yeah. Mereka bukan baru belajar, mereka sudah belajar banyak sebenarnya. Berarti ada satu hal yang lain yang mereka inginkan. Kan kalau dalam satu kasus politik jangan lihat penyebabnya, jangan lihat prosesnya, tapi lihat hasilnya apa sebenarnya. Nah, kalau kita lihat hasilnya, kayaknya sih saya lihat ini adalah untuk meredam giroh Islam. Giroh Islam yang muncul di seluruh dunia. Yeah. Yang kita lihat yang terjadi pada Turki misalnya, terjadi pada Indonesia, ataupun terjadi pada belahan-belahan negeri yang lain. Jadi kalau kita berbicara tentang teori konspirasi, ya bisa jadi ini adalah respons terhadap giroh Islam yang menggeliat di seluruh dunia. Sebenarnya saya melihat ini bisa kita tarik ke belakang ya. Waktu itu pernah ada seorang penulis namanya Samuel Huntington. Clash of Civilization. Clash of Civilization atau perbenturan antar peradaban, ya, termasuk Islam di situ digambarkan sebagai kekuatan baru yang akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Dan ini tepat waktu itu, setelah Perang Dingin usai. Betul. Setelah disintegrasi Uni Soviet, dulu pertarungannya adalah antara kapitalisme melawan komunisme, liberalisme melawan komunisme. Kemudian Islam, ya. Dulu Adam Schwartz menulis Islam Coming from the Cold, gitu ya. Itu di dalam bukunya A Nation in Waiting. Saya juga diwawancarai waktu itu. Edward Said, seorang orientalis, itu menulis bahwa ini bukan sebuah pemikiran, kata dia. Ini bukan karya intelektual. Ini adalah blueprint. Itu Edward Said mengatakan ini blueprint. Jadi ini dijalankan sebuah rencana, sebuah desain ke depan. Itu padahal itu masih awal 90-an, saya ingat. Betul. Saya banyak dulu membahas masalah ini. Dan dia bahas 2024. 2020-2024. Nah, jadi kalau benar apa kata Edward Said, inilah yang sudah berjalan sekian waktu. Jadi memang Islam ditempatkan sebagai musuh. Apalagi ketika di Amerika yang berkuasa the neocons, ya di zaman George Bush Junior, gitu. Mereka ingin melakukan remapping terhadap Timur Tengah. Nah, itu kelihatan sekali. Akhirnya ada war on terrorism. War on terror, weapons of mass destruction, yang nggak pernah ada itu. 2008 dilanjutkan pemusnah massal. Betul, 2008 dilanjutkan war on radicalism. War on radicalism. Jadi memang
agenda besar global dunia kelihatannya ya kalau mengikuti jalan pikirannya Huntington ini ya, itu memang menganggap Islam ini sebagai bahaya. Ya, Anda melihatnya gimana? Mau nggak mau, kalau kita bicara tentang potensi, potensi ideologis yang bisa melawan kapitalis itu kan cuma dua secara potensi ideologis, yaitu adalah ya sosialis dan Islam. Yang bisa secara potensi ya, kita nggak bahas tentang penerapan, enggak. Jadi kalau kita bahas tentang penerapan nanti ada orang bilang ada tuduhan lagi. Iya, tuduhan atau nggak nyampe soalnya pikirannya. Betul. Jadi kita bahas secara teoritis aja. Secara teoritis itu yang bisa melawan kapitalisme secara adil, seimbang adalah ya kalau nggak sosialisme ya Islam. Nah, sosialisme sudah punya waktunya. Dia vis-a-vis dengan kapitalisme dan akhirnya dengan runtuhnya USSR kolaps, hancur. Nah, setelah USSR kolaps, ya satu-satunya potensi ideologis itu cuma ada pada Islam. Karena kalau kita bicara tentang potensi ideologis, kita bicara tentang ideologi hakiki sebenarnya. Yaitu adalah sebuah ide dasar yang bisa untuk ditarik pada sendi-sendi kehidupan. Seperti ekonomi, lalu kemudian bagaimana sistem perpolitikan, sistem pemerintahan, lalu kemudian bagaimana politik luar negeri, politik dalam negeri, dan tidak ada satupun ide mendasar kecuali Islam yang punya semua itu dengan cara pandang yang khas. Nah, makanya mereka kan bilang ketika Turki ada sedikit rising, mereka bilang gini, yang menarik saya baca di YouTube, mereka ada satu kata-kata menarik banget, mereka bilang gini, a commercial break that runs almost 100 years is going to be over. Then the performance that spans about 1,300 years will be continue. Jadi dia bilang, maafkan kalau saya salah ya, tapi intinya adalah iklan yang sudah hampir 100 tahun ini akan segera berhenti dan akan berlangsung kembali pertunjukan yang sudah mulai 1.300 tahun. Nah, yang mereka kita bicara, tahu maksudnya. Betul, yang kita tahu maksudnya apa. Dan mereka waktu itu masih. Tapi Anda jelasin dong maksudnya. Ya, itu adalah bagian dari. Jadi gini, Samuel Huntington itu ketika berbicara tentang Clash of Civilization, ada satu hal yang menarik, dia memprediksi EU, European Union. Dan ini sudah kejadian. Artinya kecenderungan orang ketika menghadapi satu polarisasi adalah mereka membentuk polarisasi yang lain. Nah, artinya tidak ada jalan lain bagi kaum muslimin ketika mereka melihat hal-hal kayak gini, kecuali mereka terjadi polarisasi. Dan ini kejadian dengan kasusnya Macron. Minimal polarisasi secara pemikiran, sebelum polarisasi secara yang lain. Berarti the rise of Islam itu bisa terjadi lagi. Dan itu yang dikatakan oleh George Bush. That spans from Spain to Indonesia, kata dia kan ya. Yang dulu pernah ada kekuasaan kaum muslimin yang bersatu itu dari Spanyol sampai Indonesia. Nah, ini kan yang saya lihat war on terror dan segala macam ini menurut saya masih terus berlangsung dan sekarang mungkin mengalami perubahan-perubahan bentuk atau metamorfosa yang panjang gitu. Menurut Anda kira-kira ini akan kemana gitu ya? Ya. Ini sudah dijalankan, saya pikir metodenya kapitalis dalam rangka menyebarkan ideologinya kan sudah jelas, yaitu adalah metodenya adalah penjajahan. Nah, dan penjajahan ini ada dua, penjajahan secara fisik itu adalah penjajahan yang sering kita tahu, dan yang kedua adalah penjajahan secara pemikiran, hegemoni. Nah, maka kalau kita lihat bagaimana caranya menjajah secara pemikiran atau hegemoni itu bisa terjadi, ya mereka harus membuat ide mereka menjadi menarik sehingga orang nggak merasa untuk dijajah. Nah, salah satu kemudian yang bisa mereka lakukan adalah dengan mengendalikan pemikiran. Maka pada tahun 2002 dimunculkan War on Terrorism. Siapa yang kemudian tujuan daripada War on Terrorism? Mereka yang punya aksi-aksi terorisme. Maka dikatakanlah apa itu terorisme? Sebuah perbuatan yang mengancam orang, membuat orang merasa takut, kehidupannya bisa direnggut dan segala macamnya. Dan itu nggak bisa di-apply pada orang-orang yang cuma berpikir dan ngomong doang. Ya. Tapi begitu yang kemudian di-shift pada war on radikalism, maka orang yang mikir dan orang yang ngomong itu bisa kena. Karena ya orang radikalisme itu kan berasal dari kata radix ya. Mengakar. Akar. Ya orang berpikir kan harus mengakar. Dan lucunya standar gandanya itu tetap tidak dicabut. Kalau seandainya kekerasan itu dilakukan atas nama orang yang punya kekuasaan, ya itu tidak dikatakan sebagai kekerasan. Tapi begitu dikatakan kekerasan itu dilakukan oleh kaum muslimin yang mereka framing, maka itu dikatakan sebuah kekerasan walaupun mungkin bukan kekerasan. Bahkan masuk ke dalam masalah-masalah domestik.
gitu kan ya. Cara mendidik anak pun orang muslim dikatakan kekerasan gitu kan ya. Padahal mereka ketika memperlakukan anak mereka parah tidak dikatakan kekerasan. Ini menurut saya karena mereka memang ada semacam iri atau mereka takut ya, di satu sisi iri, di sisi lain takut gitu. Betul. Terhadap peradaban Islam. Karena kalau kita lihat peradaban Islam ini kan peradaban yang agung, ya besar dan sangat menghargai. Mungkin Anda bisa cerita sedikit ya bagaimana misalnya toleransi di dalam Islam. Ketika Nabi berada di Madinah gitu kan, ada piagam Madinah. Betul. Mungkin ini orang perlu di-refresh lagi gitu. Betul. Bagaimana sih orang Islam melihat ke yang lain? Saya tahu, saya baca sedikit lah dari buku Karen Armstrong dan juga beberapa yang lain. Bagaimana ketika Umar bin Khattab sampai di Yerusalem dan itu sampai ke Bethlehem di gereja Nativity. Kemudian kita melihat ada pengikutnya yang mengatakan kita ubah gereja ini menjadi masjid gitu. Tetapi Umar bin Khattab tidak mau. Nggak mau. Malah Umar bin Khattab mengatakan kita buat masjid di depannya gereja Nativity itu. Padahal itu kan tempat kelahiran Nabi Isa, Yesus gitu ya. Kemudian begitu juga ketika Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Yerusalem, Baitul Maqdis, Al-Quds gitu ya, membebaskan itu. Juga ketika itu Salahuddin, dan ini dikenang juga oleh mereka ada juga pengakuannya gitu. Mereka mengeluarkan Salahuddin mengeluarkan perempuan, anak-anak, dan juga menjaga sinagog, menjaga gereja gitu. Betul. Jadi menurut saya sih Islam itu agama yang paling toleran ya, betul kan? Gimana tuh Ustaz? Saya coba untuk merangkum tadi. Jadi apa sih yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah control of mind. Sehingga orang itu jadi nggak bebas untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga apapun yang mereka lakukan bisa mereka lakukan dengan sebebas-bebasnya. Kita balik lagi. Apa sih yang mendrive manusia? Yang mendrive manusia kan cuma dua. Rasa fear sama rasa hope. Dia pengen berharap untuk dapat sesuatu atau dia takut kehilangan sesuatu. Nah, maka kita bisa bicara tentang itu kalau kita tarik dari awal hidup manusia, ya ada orang yang mengharapkan dunia dan seisinya. Ada orang yang mengharapkan akhirat. Maka bagi orang-orang yang mengharapkan dunia, tidak ada cara lebih baik daripada mengontrol manusia. Kalau seandainya kapitalis itu mengontrol manusia dengan hope, maka sosialis mengontrol manusia dengan fear. Ada hybridnya zaman sekarang, fear dan hope sekalian. Nah, artinya bagaimana caranya ketika contoh Indonesia, Nusantara, bagaimana caranya ketika penjajah datang ke Indonesia, lantas mereka bisa untuk mengeruk sebanyak-banyaknya daripada Indonesia, maka rakyat Indonesia harus diyakinkan bahwa mereka itu lagi bantu, bahwa mereka itu adalah orang baik, dan orang-orang jahat itu adalah orang yang justru menolak mereka, kan gitu kan intinya. Nah, selama ini masih ada pada kaum muslimin, maka selama-lamanya Islam akan dimusuhi. Karena Islam adalah agama yang nggak mungkin tunduk pada kezaliman. Maka mereka ingin control our mind. Nah, gimana cara control our mind? Dengan cara melakukan tadi. Yang menarik, saya pengen sedikit balik lagi sebelum saya jawab yang tadi. Ketika terjadi 9/11 di Amerika, itu saya baca salah satu majalah Times, itu sekitar tahun 2013. Ada satu majalah Times, judulnya sangat menarik. Should we trade our freedom with our safety? Apakah kita mau mengganti kebebasan yang sudah kita dapat dengan keamanan kita? Karena pemerintah terus-menerus mengatakan bahwa kalian harus dikontrol, kalian harus diketahui. Kami lagi melindungi kalian nih dengan cara menyadap kalian. Kami lagi melindungi kalian nih dengan cara kemudian kami melihat rumah kalian tuh seperti apa. Kami lagi melindungi kalian dengan cara memata-matai kalian, kan gitu. Nah, ini yang sekarang terjadi. Ketika terjadi pandemi, nyawa kan jadi murah. Orang bisa mengambil nyawa siapapun. Apalagi pemerintahan-pemerintahan bukan hanya di Indonesia, tapi pemerintahan di daerah-daerah yang lain juga melakukan semacam kayak darurat sipil. Untuk menggolkan apapun yang mereka suka atas nama ini darurat. Kamu nggak boleh protes. Kalau kamu protes berarti kamu melawan dengan hal, karena kami lagi bekerja darurat nih kira-kira. Dan freedom tuh direnggut. Sedangkan mereka menggantinya dengan safety kata mereka. Nah, ini yang saya bilang, apa yang mereka inginkan ini, supaya mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan dari sana. Nah, kalau kita bicara tentang masalah Islam itu adalah agama yang seperti apa, toleransi di dalam Islam, Masya Allah, toleransi di dalam Islam itu bahkan ya sudah mengakar di dalam Islam itu sendiri. Contoh misalnya, ketika kita berbicara tentang manusia, Muslim itu jangankan manusia, mayit aja masih dihargai. Makanya pernah suatu waktu, ini dalil yang sering kali kita katakan, lewat mayit Yahudi di depan Rasulullah, lantas Rasulullah berdiri. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah itu kan Yahudi. Kata Rasulullah, dia kan masih manusia.
Padahal dalam tanda kutip seburuk-buruknya pada saat itu adalah yang dianggap adalah orang-orang Yahudi karena mereka membangkang pada Allah, membunuh nabi-nabi mereka, berbuat curang, dan mereka suka mengingkari janji-janji mereka kan itu kan ya. Nah, tapi kata Rasulullah, after all dia manusia. Bahkan kalaupun tidak manusia, apakah tidak dihormati? Tetap dihormati. Kata Rasulullah, jangan tebang pohon tempat untuk berteduh manusia. Bahkan kalaupun dia bukan makhluk hidup, apakah harus dihormati? Bahkan batu-batu pun dihormati di dalam Islam. Maka kalau kita bicara tadi tentang toleransi ya, ketika saya ditanya, gimana rasanya dipersekusi? Saya bilang, kalau orang-orang muslim itu sudah mempraktekkan toleransi pada umat beragama selain Islam, harusnya saya lebih berhak daripada itu. Iya, betul. Jadi kira gitu. Jadi mungkin ada contoh-contoh yang konkret lagi. Tadi kan penghormatan itu bahkan terhadap jenazah saja dihormati, apalagi sangat yang masih dihormati. hidup. Dan Rasulullah tidak pernah. Mungkin bisa ceritakan sedikit bagaimana arrangement gitu. Toleransi itu di awal sebuah periode yang disebut sebagai Madinah. Masya Allah, jadi kalau kita bicara tentang Madinah, Rasulullah itu ketika mengatur kondisi Madinah, dia tidak semena-mena. Dia penguasa, dan dia mengatur segala sesuatu dengan Islam. Tapi dia tidak membuat lantas orang-orang Yahudi itu kehilangan kemudian hak hidupnya. Maka di antara majelis umat yang dibentuk oleh Rasulullah, salah satunya ada dari orang Yahudi. Artinya mereka juga didengar, walaupun tidak wajib untuk diputuskan berdasarkan dengan keinginannya. Tapi mereka masih didengar. Mereka masih dimintai pendapatnya. Mereka masih dimintai kontribusinya terhadap kemudian kehidupan di Madinah itu seperti apa. Dan Rasulullah menjamin semua hukum itu ya before the law orang sama. Artinya kalau seandainya pun Fatimah mencuri, ya dia akan dihukumi tetap sama seperti hukum yang berlaku. Jadi ini ada civil law, ada hukum sipil, dan semuanya berdasarkan itu semua. Jadi kalau kita bicara tentang toleransi, ya terlalu banyak saya pikir ya untuk bicara tentang toleransi. Bahkan kalau di zamannya Muhammad Al-Fatih itu memberikan firman atau keputusan Sultan pada saat itu, yang merupakan dokumen pertama kali tentang hak asasi manusia. Ya, di Serbia kalau saya nggak salah, di Ethiopia kalau saya nggak salah, atau di Serbia, nanti coba dicek lagi, tapi masih ada sampai sekarang, diakui sebagai satu dokumentasi tentang hak asasi manusia paling pertama di dunia. Jadi ya sama kayak di keluarga misalnya, di keluarga saya itu bukan orang muslim semua. Jadi kalau saya bilang, ada yang bilang saya intoleran, saya balik bertanya, kamu sudah punya keluarga yang beda agama belum? Sehingga kamu bisa mempraktekkan toleransi itu pada mereka. Bisa makan bareng, bisa kemudian pergi bareng. Lantas ketika pergi, saya dikasih waktu untuk salat Jumat. Lalu kemudian ketika mereka makan, mereka nanya saya, Islam boleh makan ini atau tidak? Ini halal atau tidak? Dan segala macamnya. Bagi saya, bapak saya itu justru menunjukkan toleransi yang lebih besar daripada orang-orang yang melakukan persekusi itu. Iya.